On August the 26th, 1883, the tiny volcanic island of Krakatoa erupted, creating one of the worst natural disasters in recorded history. Oke teman-teman, jadi kembali lagi di channelku. Nah, di sini aku mau ada yang berbeda, yaitu aku mau memberitahukan informasi-informasi. Nanti temanku Tivan mau memberitahukan tentang berita-berita yang terjadi. Kalau aku informasi fakta-fakta yang apa yang pernah terjadi di Indonesia maupun di luar juga sih. Nah nanti ini sesuai judul aku mau membahas tentang Gunung Toba. Nah, udah ada yang pernah dengar Gunung Toba belum? Atau kita dengarnya biasanya Danau Toba ya. Danau Toba itu sendiri hasil dari erupsi Gunung Toba. Nah, seberapa besar sih jika Gunung Toba itu erupsi? Kita akan cerita dulu, aku akan ceritain dulu bagaimana Gunung Krakatau itu erupsi. Gunung Krakatau ini levelnya di bawahnya Gunung Toba. Jadi gini. On August the 26th, 1883, the tiny volcanic island of Krakatoa erupted, creating one of the worst natural disasters in recorded history. In less than 48 hours, it destroyed hundreds of towns and villages and left more than 36,000 people dead. Empat ledakan dahsyat yang terjadi itu bisa membuat orang tuli. Ya. Nah, namun gelegernya itu terdengar hingga Australia yang jaraknya 4.500 km. Saking kerasnya sampai 4.500 km jarak dari Gunung Krakatau itu terdengar. Nah, cerita soal letusan Krakatau sudah terdengar hingga kemana-mana. Bahkan letusan ini menjadi salah satu bencana besar yang pernah melanda dunia. Tercatat suara ledakan dan gemuruh letusan Krakatau terdengar sampai radius lebih dari 4.500 km hingga terdengar sepanjang Samudra Hindia dari Pulau Rodrigues dan Sri Lanka di barat hingga ke Australia Timur. Letusan tersebut masih tercatat sebagai suara letusan paling keras yang terdengar di muka bumi sampai masuk ke The Guinness Book of Record. Nah, akibatnya tak hanya melenyapkan sebuah pulau beserta orang-orangnya, melainkan membuat ekonomi itu berhenti. Ekonomi kolonial waktu itu ya, yang berusia bahkan berabad-abad. Nah, itu ungkapan dari Simon Winchester, penulis bukunya Krakatoa, The Day the World Exploded, 27 Agustus 1883. Nah, siapa yang mau tak bacain bukunya Krakatoa ini, nanti tak bacain. Tulis di kolom komentar aja. Di sini aku juga bakalan cuma baca-bacain apa yang informasi-informasi yang ada ya di artikel, terus di berita-berita yang dulu, di buku-buku. Mungkin kalian yang nggak suka baca, tak bantu di sini dengerin. Nah, para ilmuwan menyatakan letusan dahsyat Gunung Krakatau pada Senin 27 Agustus itu bahkan kekuatannya setara dengan 100 megaton bom nuklir atau setara 13.000 kali kekuatan bom atom yang meluluh hantamkan Hiroshima dan Nagasaki. Lah ini Hiroshima dan Nagasaki aja ledakannya hebat seperti itu ya. Apalagi ini 13.000 kali lipatnya gitu loh. Letusan Gunung Krakatau juga menciptakan fenomena angkasa lewat abu vulkaniknya. Abu yang muncat ke angkasa itu membuat bulan berwarna biru dan langit-langitnya itu berwarna merah waktu itu. Nah, seperti dimuat situs NASA, beberapa partikel abu Krakatau itu memiliki ukuran 1 mikron atau 1 per juta meter. Ukuran yang tepat untuk menghamburkan warna merah, namun masih memberi peluang bagi warna lain untuk menerobos. Nah, bulan yang berwarna biru itu bertahan bertahun-tahun pasca erupsi. Kala itu tak hanya bulan yang penampakannya berubah, orang-orang saat itu juga menyaksikan matahari berwarna keunguan seperti lavender. Mungkin orang-orang yang saat itu tuh berpikiran bahwa hari itu tuh kiamat. Sejumlah laporan bahkan menyebut korban letusan Krakatau mencapai 120.000. Wow.
Jadi korban itu sebanyak itu. Kerangka-kerangka manusia ditemukan mengambang di Samudra Hindia hingga pantai timur Afrika sampai 1 tahun setelah letusan. Pada Minggu sore, tanggal 26 Agustus itu distrik kami ditimpa hujan abu dan batu apung membara. Rakyat melarikan diri dalam suasana panik. Abu yang jatuh itu begitu panasnya sehingga hampir semua orang menderita luka bakar pada muka, tangan, dan kaki. Jadi ini salah satu saksi ya. Jadi itu cerita dari Gunung Krakatau atau Krakatau. Itu Krakatau aja udah separah itu ya. Sekarang kita akan menceritakan tentang Gunung Toba. Apalagi Gunung Toba. Gunung Toba ini jauh di atasnya Gunung Krakatau. Nah, fakta tentang Gunung Toba. Yang pertama, Gunung Toba telah meletus sebanyak 3 kali. Letusan pertama itu terjadi 800.000 tahun yang lalu. Letusan ini menghasilkan kaldera sisi selatan gunung meliputi daerah Prapat dan Porsea, Sumatera Utara. Letusan kedua memiliki kekuatan lebih kecil terjadi 500.000 tahun yang lalu. Nah, lalu letusan ini membentuk kaldera di sisi utara yaitu daerah antara Silalahi dan Haranggaol. Nah, letusan yang ketiga itu terjadi 74.000 tahun yang lalu yang menghasilkan kaldera, mengubah Gunung Toba menjadi Danau Toba yang sekarang dengan Pulau Samosir di tengahnya. Jadi indah seperti itu ya. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, Gunung Toba, gunung berapi super volcano itu mengelilingi danau. Pulau Samosir itu masih aktif gitu loh. Jadi Gunung Toba ini sebenarnya masih aktif. Tidak ada yang bisa prediksi kapan ia akan erupsi. Yang ketiga, lokasi Gunung Toba menjadi Danau Toba itu memang rawan bencana. Hal ini terkait dengan posisi Indonesia yang terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Fakta yang keempat adalah seorang peneliti di New York University melakukan penelitian untuk mencari tahu bagaimana iklim bumi di masa lalu. Ia berhasil menemukan sebuah benda bernama foraminifera di dasar laut yang menjadi indikasi kalau dulu suhu bumi sangat ekstrim. Si peneliti akhirnya menemukan fakta jika penyebabnya adalah erupsi Gunung Toba itu. Peneliti ini juga menyebutkan jika gara-gara erupsi tersebut samudra seluruh India mengalami penurunan suhu sampai 5 derajat Celcius. Berarti saat itu bahkan mungkin menjadi musim es yang sangat berbeda dari musim es biasanya. Fakta yang kelima, debu riolit yang seusia dengan batu Toba di Malaysia bahkan juga ditemukan sejauh 3.000 km ke utara hingga Hindia Tengah. Selain itu ditemukan pulau di Samudra Hindia. Jadi debu riolit atau batuan ini ditemukan sampai ke 3.000 km dari Gunung Toba ini ya. Berarti ledakannya itu sampai segitu jauhnya gitu. Nah, meletusnya Gunung Toba, ini fakta yang keenam. Meletusnya Gunung Toba menyebabkan kematian massal dan pada beberapa spesies bahkan mengalami kepunahan. Menurut beberapa bukti DNA, letusan ini juga menyusutkan jumlah manusia sampai sekitar 60% dari jumlah populasi manusia bumi saat itu. Wah. Jadi 60% dari populasi manusia di dunia itu habis. Jadi kalau manusia jumlahnya ada 100, tinggal 40 orang. Fakta yang ketujuh, meletusnya Gunung Toba dulu mengakibatkan pengaruh yang sangat besar. Ditemukan bukti bentuk molekul debu vulkanik yang sama di 2100 titik di dunia. Bahkan yang cukup mengejutkan yaitu adalah ternyata penyebaran debu akibat meletusnya Gunung Toba itu sampai terekam hingga di kutub utara. Jauh banget. Gak bayangin betapa ngerinya meletusnya itu ya. Yang tadi Gunung Krakatau aja sampai kayak gitu. Apalagi ini ya Gunung Toba. Yang 9, Pulau Samosir berada sekarang fakta yang ke-8. Danau Toba menduduki peringkat pertama di dunia di sosial media Twitter dibandingkan danau lain di dunia yang juga indah dan menawan. Danau Toba ini juga menjadi destinasi wisata di Sumatera Utara, baik wisata lokal, nasional, dan mancanegara. Yaitu wajar lah, emang di situ tempatnya indah banget. Fakta yang ke-9 adalah Pulau Samosir yang berada di tengah Danau Toba memiliki 2 danau yang indah di tengahnya yang diberi nama Danau Sidioni dan Danau Aek Natonang. Fakta yang ke-10, Danau Toba menjadi habitat ikan khas daerah Batak yaitu ikan batak yang punya nilai sejarah dan budaya tinggi.
Fakta yang ke-11, di era 1990-an, tepatnya sebelum tahun 1997, Danau Toba merupakan destinasi yang sangat populer bagi turis luar negeri, terutama berasal dari Belanda, Malaysia, Singapura, Jerman, Jepang, Korea, bahkan ada juga yang berasal dari Amerika. Nah, sekarang ada pertanyaan, kapan akan meletus lagi? Penelitian terus dilakukan untuk mengungkapkan misteri tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah bahaya Gunung Toba sudah lewat atau jangan-jangan Gunung Toba ini adalah raksasa yang tidur, yang menunggu untuk bangun? Para peneliti memprediksi erupsi dahsyat Danau Toba berpotensi terjadi lagi. Namun jangan buru-buru khawatir. Peristiwa tersebut diperkirakan tak akan terjadi dalam waktu dekat. Sebuah model menunjukkan bagaimana kolam magma tumbuh di bawah kaldera Toba. Meski terlihat tenang, peneliti mengatakan bahwa mesin yang menghasilkan magma akan terus aktif. Kaldera ini yaitu hasil dari ledakan erupsi gunung itu menjadi sebuah kayak lubang gitu loh, kayak kawah, bukan kawah tapi kayak lubang-lubang gitu loh. Nah, itu di bawahnya itu ada magma yang terus aktif memproduksi magmanya. Itu dikutip dari International Business Times hari Selasa tanggal 23 bulan 8 2016 lalu. Bagaimana dan kapan erupsi terjadi lagi hingga kini belum diketahui secara pasti. Dalam studi yang dipublikasikan di jurnal Nature, sebuah tim ilmuwan internasional membuat model yang menunjukkan bagaimana magma berkumpul di bawah kaldera kawah di mana Danau Toba berlokasi. Para peneliti menggunakan data seismik untuk melacak sistem saluran Toba. Jadi saluran magmanya Toba ini ditelusuri sama peneliti ini. Hasilnya mereka memperoleh saluran rumit dengan magma yang bergerak naik melalui tingkat tertentu. Oh, berarti magma ini dia terus naik levelnya. Nah, tim tersebut juga melacak magma hingga kedalaman 150 km. Tingkat tersebut sejumlah besar unsur-unsur kimia atmosfer, dikenal sebagai volatil, dihasilkan di subduksi batas antar lempeng yang bersifat konvergen. Mereka kemudian bergerak ke atas dan mencair, berkumpul di dasar kerak dan menciptakan waduk magma seluas 50.000 km kubik dengan kedalaman 75 km. Nah, proses tersebut terus berulang untuk membentuk kerak waduk dangkal yang dianggap bertanggung jawab atas terjadinya letusan dahsyat. Sistem tersebut mirip dengan ditemukannya di supervolcano Yellowstone di Amerika Serikat. Peneliti mengatakan hal tersebut menunjukkan bahwa waduk magma yang luas dan padat di bawah kerak bumi merupakan mekanisme kunci penyebab letusan dahsyat. Walaupun terdapat kemungkinan letusan dahsyat terjadi lagi, para ilmuwan mengatakan bahwa kita tak perlu panik dengan hal tersebut. Memang terdapat kemungkinan bahwa dalam jangka waktu panjang letusan besar akan terjadi berulang kali hingga sistem patahan investigator French di mana menjadi sumber terbesar letusan dahsyat menghujam ke bawah Toba. Itu adalah tulisan ilmuwan. Masa kritis dari magma cair dan volatil di kerak kemungkinan belum dicapai dan letusan dahsyat berikutnya tampaknya akan terjadi dalam beberapa puluh ribu tahun atau ratusan ribu tahun mendatang. Nah, meletusnya Gunung Toba merupakan salah satu letusan terdahsyat dalam 2 juta tahun terakhir yang berimbas pada perubahan iklim global yang sangat hebat. Letusan supervolkanik ini bahkan membentuk danau kawah terbesar di dunia. Danau Toba itu adalah kawah danau terbesar di dunia. Setelah letusan itu diperkirakan terjadi musim dingin vulkanik yang berlangsung 6 hingga 10 tahun. Jadi setelah erupsi Gunung Toba itu dia benar-benar cuacanya itu benar-benar ekstrim selama 6 hingga 10 tahun, menyebabkan pendinginan di permukaan bumi selama 1000 tahun. Wah, dahsyatnya letusan Gunung Toba kala itu membuat bencana besar termasuk menghancurkan populasi hominin dan mamalia di Asia. Jadi waktu itu benar-benar habis. Namun hal tersebut justru menimbulkan pertanyaan bagi ilmuwan, seberapa parah dampak yang dihasilkan. Apakah populasi manusia saat itu bisa selamat dan bertahan setelah terjadi letusan? Bahkan Gunung Toba ini dianggap seperti kiamat. Karena emang benar-benar dia merata ya, satu bumi itu gelap gulita selama beberapa tahun. Dan itu tuh beracun. Nah jadi gitu guys, jadi
Gunung Toba ini benar-benar apa ya? Sangat-sangat paling berbahaya di dunia ini. Jika itu meletus, maka gunung-gunung lainnya akan ikut meletus. Karena dia adalah pusat dari ininya. Tadi kan dijelaskan magmanya lewat dari bawah-bawah situ. Nah, nanti di part yang kedua saya akan menceritakan tentang dampak-dampak yang diledakkan dari Gunung Toba. Jadi tunggu aja video yang kedua, yaitu adalah dampak-dampak dari erupsi Gunung Toba. Jelasnya benar-benar seperti kiamat banget. Karena ini juga udah pernah terjadi sekitar 74.000 tahun yang lalu. Oke, itu aja dari aku. Nanti lanjut video yang kedua, ditunggu ya. Oke, sampai jumpa.